Bagaimana cara kerja plasma darah dalam melawan virus COVID-19? Apakah bisa? Hai, selamat datang di Flashtube. Topik yang akan dibahas kali ini mengenai bagaimana cara kerja plasma darah. Mari ikuti penjelasan berikut ini. Sebelum peradaban dunia mengenal vaksin, pemanfaatan plasma darah sudah digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tepatnya, saat epidemi flu Spanyol pada 1918 atau pada abad ke-21 ketika wabah Ebola dan SARS terjadi. Aktor Hollywood Tom Hanks dan istri, Rita Wilson, termasuk dalam 658.954 pasien virus corona baru yang sembuh dari 2.501.919 kasus yang terkonfirmasi positif, seperti dilansir dari laman Worldometers tadi malam. Seusai dinyatakan sembuh pada akhir Maret tahun 2020, mereka ikut berpartisipasi dalam penelitian medis. Kami mendonasikan darah kami. Kami menunggu untuk mendengar kembali jika antibodi kami akan membantu dalam mengembangkan vaksin, kata Rita Wilson, pada tanggal 15 April tahun 2020. Begitulah, karena obat maupun vaksin virus corona baru COVID-19 belum ditemukan, beragam cara dilakukan, termasuk menggunakan plasma darah pasien sembuh sebagai penawarnya. Saat ini, penggunaan transfusi plasma darah dalam skala kecil telah dilakukan banyak negara, seperti Iran, Inggris, Jepang, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Di Iran, terapi plasma darah bahkan diyakini meningkatkan tingkat pemulihan di unit perawatan intensif sebesar 40%. Indonesia pun mengadopsi keberhasilan terapi plasma darah pasien sembuh untuk pasien corona melalui Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Palang Merah Indonesia. Diketahui PMI memiliki 15 laboratorium yang berkompeten melakukan pengambilan plasma darah tersebut. Lantas, bagaimana cara kerja plasma darah dalam melawan virus itu? Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, menyebut pengambilan plasma darah konvalesen dari darah pasien COVID-19 dilakukan karena di dalam plasma darah itu terkandung antibodi yang dapat menetralkan virus. Kami akan menggunakan plasma dari pasien yang sudah sembuh, namanya plasma konvalesen. Kira-kira diambil dari pasien 2-4 minggu setelah mereka sembuh. Plasma itu mengandung antibodi sangat baik yang bisa menetralisasi virus. Ini diharapkan bisa membantu perjuangan antara yang mati dan hidup, kata Amin kepada media Indonesia. Pasien-pasien yang dalam kondisi berat tetapi belum punya antibodi. Sementara itu, pasien yang sudah sembuh sudah mampu menghasilkan antibodi untuk melawan virus itu. Jumlah virus akan menurun karena akan dinetralisasi oleh antibodi tadi, terangnya. Jeda 28 hari, namun ada syarat yang harus dipenuhi pasien COVID-19 yang sembuh untuk bisa mendonorkan plasma darahnya. Ada jeda waktu 28 hari setelah pasien dinyatakan sembuh. Lalu, setiap calon pendonor darah harus dicek kembali apakah memiliki antibodi yang cukup tinggi dan tidak ada lagi virus di tubuhnya. Bisa 2 hingga 3 minggu karena harus dicek laboratorium, paparnya. Selain Eijkman, penelitian tentang plasma darah sebagai kemungkinan obat untuk pasien corona juga tengah berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Bekerja sama dengan BUMN Farmasi Bio Farma di Bandung. Ratria Nindya, salah satu pasien pertama COVID-19 di Indonesia, yang kini telah sembuh, juga ikut terlibat dalam penelitian itu. Melalui akun Instagram @ratrianindya pada Sabtu kemarin, ia mengunggah foto dirinya yang tengah mendonorkan plasma darahnya di RSPAD Gatot Subroto. Ia mengatakan, proses pengambilan 200 cm3 plasma darah berjalan hampir 1 jam dengan alat khusus yang menyaring plasma darah dari darah merahnya. Proses pengambilan plasma darahku berhasil dengan lancar dan ternyata nggak begitu menyeramkan, loh, cicitnya sambil mengajak para penyintas COVID-19 lainnya untuk melakukan hal yang sama.